Bapak Ibu Saudara terkasih, senang banget kembali bisa menyapa dan bersyukur dan melayani dan berdoa bersama-sama. Zaman sekarang berjagalah di tengah dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Yesus. Amin. Zaman sekarang berdoalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menakutkan. Berlindunglah dalam sabda Yesus. Yesus kuasa melakukan segala perkara. Percayalah, kita semua ada dalam kasih Yesus yang setia. Amin. Yesus kuasa melakukan segala perkara. Yesus Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Yesus Maha Kuasa. Yesus kuasa melakukan segala perkara. Yesus itu Maha Kuasa. Amin. Dia ampuni yang berdosa, sembuhkan orang sakit. Yesus itu Maha Kuasa. Yesus itu Maha Kuasa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Maha Kuasa, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom semua yang terkasih, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang ada di YouTube, yang ada di Facebook, yang tadi menyapa, yang ada di kota Balikpapan, wah ada di Jalan Gunung Sari, Banjar. Puji Tuhan, itu dekat-dekat ya dari tempat pelayanan kita. Halo Giovanni, ya ada Ibu Jeng dan juga Pastor menyapa ada di kota-kota di luar Balikpapan. Yeay, wah ada sampai di California. Puji Tuhan. Pesan penting apa yang Pastor mau sampaikan hari ini? Selamat mendengarkan firman Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Time for Bible. Bapak Ibu sekalian, ini adalah pesan penting supaya setiap kita berjaga-jaga. Ada begitu banyak pesan Tuhan tentang berjaga-jaga. Kalau saudara ingat juga, Tuhan pernah ingatkan di surat Petrus, karena iblis itu
selalu akan mengintai kita. Diibaratkan seperti singa yang selalu mengintai, berkeliling, mengaum-ngaum untuk siap menerkam. Maka hidup itu berjaga-jaga. Mari Bapak Ibu sekalian, kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan ini. Terambil dari beberapa ayat. Yang pertama, saudara-saudara, kita lihat dulu Injil Lukas 21 ayat yang ke-34. Ya, kita melihat sampai ayat yang ke-36 dari Injil Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Selamat mendengarkan Bapak Ibu sekalian yang terkasih dari Tuhan Yesus Kristus, kasih yang sempurna itu. Demikianlah firman Tuhan, hendaklah kita sama-sama mendengarkan. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan. Jagalah hatimu, jangan sampai dirimu dikuasai oleh kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Bagi orang percaya, hari Tuhan adalah hari yang paling indah. Tapi bagi orang yang belum percaya pada Tuhan Yesus, hari itu adalah hari malang, hari celaka, hari yang seperti jatuh dalam suatu jerat kekal yang mengerikan. Sama halnya kalau kita tidak berjaga-jaga, kita hidup masih memberikan segenap hati kepada perkara duniawi, kita masih segenap waktu kita untuk hal-hal pesta pora, kemabukan, kepentingan-kepentingan, kefanaan. Mari jo, kotek semua, torang berjaga. Jaga dirimu sendiri. Jaga keluargamu. Ayat yang ke-35. Sebab hal ini akan menimpa semua penduduk bumi ini. Perihal tentang suatu hari itu akan datang kepada setiap orang, baik personal maupun secara universal, yang namanya hari itu akan datang. Seandainya hari itu ada di antara kita, jatuhnya hari ini, apakah kita sudah berjaga-jaga? Mari kita renungkan, pikirkan, perkarakan. Sebab hal ini akan menimpa semua penduduk di bumi ini. Ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kita, kamu, saya, Bapak Ibu sekalian, beroleh kekuatan. Kita bisa tetap berjaga-jaga kalau kita setia di dalam doa. Ayo KB podo jogo-jogo. Tadi ada komentar dari yang terkasih. Berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan. Jadi kekuatan kita untuk tetap berjaga-jaga adalah doa. Supaya kita punya kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya
kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Maksudnya kita tetap dapat setia di hadapan Tuhan Yesus. Jagalah dirimu, jagalah pikiranmu, jagalah hatimu, jagalah pergaulanmu. Jangan hanya syarat dengan pesta pora, keduniawian, kepentingan kefanaan. Ingat saudara-saudara terkasih, saya dan Bapak Ibu sekalian adalah manusia rohani. Kalau Bapak Ibu bekerja, dipercaya amanah di pemerintahan, biarlah kita menjadi orang yang bekerja di pemerintahan, orang yang menjunjung tinggi toleransi dan menjunjung tinggi firman Tuhan dan menjadi pelaku daripada apa yang Tuhan kehendaki. Karena untuk itulah kita ditempatkan di sana, supaya kita menjadi terang. Ingat baik-baik, seperti banyak orang menyuarakan kehidupan Daniel, Tuhan memilih dia supaya menjadi terang di kerajaan. Bapak Ibu sekalian yang bekerja di pemerintahan, di instansi-instansi yang Tuhan percayakan, dalam karir, dalam jabatan, dalam posisi strategis yang Tuhan percayakan, mendapat amanah. Jadilah terang di sana. Amin. Jangan terpikat dengan hal-hal syarat pesta pora. Ingatlah hal ini, karena perihal harinya Tuhan datang menjemput manusia, itu seperti pencuri, maksudnya tidak diduga. Kita sudah lihat di mana-mana hari ini, koran, media elektronik, media massa, banyak kabar-kabar menakutkan. Tapi orang-orang yang berlindung dalam sabda Yesus, firman Tuhan, mereka tetap akan damai. Damai. Saudara-saudara sekalian yang dipercaya Tuhan menjadi pelayannya, jadilah terang. Tidak usah gontok-gontokan, urus sana, urus sini. Setialah dalam perkara yang Tuhan percayakan. Jadilah terang. Kalau kita belum bisa jadi terang di medsos dalam kapasitas yang lebih luas, jadilah terang di tempat di mana kita melayani dalam kapasitas yang Tuhan percayakan, baik itu kecil atau sudah besar. Jadilah terang. Setia kepada Tuhan Yesus. Amin. Sekarang kita akan maju beberapa ayat. Berikutnya kita lihat Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-15. Lukas 12 ayat yang ke-15, firman Tuhan. Berjaga-jagalah. 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 Waspadalah. 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 Berjaga dari apa? Waspada dari apa? Terhadap segala ketamakan. Jadi ketamakan ini harus dibendung dengan berjaga-jaga dan waspada. Karena ketamakan ini bisa ada di setiap hati orang. Baik orang itu sudah berkecukupan, kalau dia tamak tidak pernah merasa cukup. Baik orang itu mungkin secara finansial masih kekurangan, maka dia akan berusaha menjadi kaya. Dan itu adalah akar segala kejahatan. 1 Timotius pasal yang ke-6. Jadi ketamakan ini bukan hanya ada di dalam hati orang serakah, tetapi sekalipun orang itu dalam kekurangan, bisa ada niat atau hendak menjadi kaya. Hati-hati.
Jangan sampai menghalalkan segala macam cara. Bapak Ibu sekalian, Tuhan ajar saya sedapat-dapatnya setiap hari menjadi saluran berkat. Setiap hari hendaklah Andi Simon berbagi kasih. Untuk apa? Pastor kasih tahu hari ini. Supaya saya sendiri bisa menjaga hatiku dari ketamakan. Berkat yang Tuhan kasih kepada saya bisa menyalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Meskipun mungkin tidak banyak, tapi dengan saya terus berbagi, saya sedang menjaga hatiku supaya tidak menjadi serakah dan tamak. Karena ketamakan ini bisa kepada semua orang. Baik dia masih kekurangan ataupun sudah kelimpahan, tetap namanya tamak itu tidak ada rasa cukupnya. Tetapi dengan saya berbagi, saya sedang menjaga hatiku supaya tidak sampai menjadi hamba Tuhan yang tamak. Saya rindu hidupku jadi berkat. Saya rindu saudara-saudara sekalian, keluarga-keluarga dimanapun menyaksikan pelayanan ini, hidupmu jadi berkat. Luar biasa. Jangan cari musuh. Ingat mati. Jangan sombong. Kita harus berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan. Jangan sampai gara-gara ketamakan kita halal segala macam cara. Orang kita sikut, sesama kita sikut, nggak peduli. Supaya kita saja yang seolah-olah yang mendapatkan kepuasan apa yang kita kejar sih selama ini. Milikilah kerendahan hati. Bertekunlah dalam doa. Orang yang bisa bertekun dalam doa dimampukan, ada kekuatan di dalam in spirit, dalam roh dia akan dikuatkan. Bapak Ibu sekalian, ingat sesama manusia, pastor juga bukanlah yang sudah sempurna, tetapi yuk saling mengingatkan bahwa kita harus waspada, harus berjaga-jaga yang namanya ketamakan. Lanjut Lukas 12:15 bagian B. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, kita harus tahu bahwa hidup orang tersebut tidak tergantung daripada kekayaan. Kisah ini kalau dilanjutkan, akhirnya orang kaya ini meninggal. Dia tinggalkan banyak harta, tapi dia kehilangan keselamatan. Karena sepanjang hidupnya, dia hanya memperkarakan, memuaskan hati, mengejar seperti sumur yang dalam untuk mengisi rasa ketamakan itu. Orang tamak itu identik dengan sombong. Ya, sombong ini seperti katakan tadi bahwa tamak itu bukan hanya orang kaya, orang biasa, orang kekurangan juga bisa tamak. Tapi kalau masih jadi orang biasa, sudah sombong, bagaimana kalau dia menjadi orang yang diberkati? Jadi monster. Seram, saudara-saudara sekalian. Tuhan tahu kepada siapa dia memberkati. Jangan sombong. Ingat, jangan tamak. Jangan serakah. Cukupkan diri kita apa yang ada padamu. Bersyukurlah dan berdoa.
Kalau memang hari kita punya makanan hari ini secukupnya, bersyukurlah, karena besok kita masih bisa berdoa, Bapa kami, berikanlah kami makanan hari ini secukupnya. Kalau itu besok nggak ada, kita bersyukur, besok masih bisa doa, Bapa kami di surga, berikan makanan hari ini secukupnya. Nggak usah tamak. Tuhan tahu cara memberkati kita. Jangan tinggalkan doamu. Jangan kita mencari berkat hanya untuk memuaskan syarat pesta pora. Ada istilah dulu, lagu. Yang penting kita pesta. Sekarang, yang penting kita tetap tekun berdoa. Ingat Bapak Ibu sekalian, hidup ini bukan untuk kumpul harta. Hidup ini bukan untuk kejar uang. Hidup ini untuk melayani. Jangan kita pikir dengan uang kita bisa beli hidup. No. Tuhan kasih gambaran di Lukas 12 ini. Orang ini adalah orang celaka karena dia hanya pikirkan tentang uangnya. Tapi malam itu diambil dia kehilangan segala-galanya. Hendaklah setiap kita, Bapak Ibu, Pastor dorong ya, sekaligus mengingatkan, memilih atau memberi diri dipimpin oleh pemimpin rohani. Karena dengan Bapak Ibu memberi diri dipimpin oleh pemimpin rohani, ada pemimpin rohani yang akan mendoakan, berjaga-jaga buat saudara-saudara sekalian. Pastor Andy bukan pemimpin rohani Bapak Ibu. Yang Pastor Andy maksud adalah pemimpin rohani gembala di mana Bapak Ibu bergereja. Pastor Andy ini hanya orang biasa yang memberi diri menjadi hamba dari Tuhan Yesus yang mendoakan, membantu mendoakan Bapak Ibu sekalian. Saya bukanlah pemimpin yang baik. Saya juga bukanlah gembala yang baik. Saya hanyalah seorang hamba yang memberi diri kepada Tuhan. Mohon Tuhan pakai supaya hidupku bisa menjadi berkat buat orang-orang, minimal mendoakan Bapak Ibu sekalian. Tetapi saya percaya di mana engkau tinggal, kota engkau berada, ada gembala-gembala yang baik yang Tuhan sudah tetapkan, arahkan hidupmu. Hargai mereka. Karena mereka pemimpin rohani Bapak Ibu sekalian. Kita sebut juga Bapak rohani. Pastor Andy juga sendiri hari ini punya Bapak rohani. Maka Pastor Andy tidak sendiri. Saya punya Bapak rohani, Bapak yang mendoakan saya. Ayo sekarang kita cek Bapak Ibu. Renungkan, pikirkan, ingat siapa Bapak rohani Bapak Ibu sekalian. Loh, kan pastor udah pelayanan. Biarpun pelayanan, kita hendaklah memiliki Bapak rohani. Ya, puji Tuhan, ada juga ibu rohani. Ya, kalau bapak laki-laki, kalau perempuan, ibu. Ya, jadi seimbang ya. Ada ibu rohani, bapak rohani. Ya, amin. Oke, sekarang Ibrani 13 ayat 17. Kita lihat
di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-17. Firman Tuhan ini kita baca yang tadi baru saya sampaikan ya. Taatilah pemimpin-pemimpinmu, pemimpin rohani. Tadi Bapak rohani, Ibu rohani. Dan tunduklah kepada mereka. Apa yang mereka ajarkan firman Tuhan, tunduk, dengar-dengaran. Sebab apa? Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Inilah keuntungan kalau kita masih punya bapak rohani atau ibu rohani atau pemimpin rohani. Termasuk inilah keuntungan kalau bapak ibu sekalian, mama papa masih hidup. Karena nasihat mama papa mungkin bukan firman Tuhan. Tapi bagi saya, nasihat orang tua itu seperti pagar yang menjaga kita dari terkaman binatang-binatang buas. Semakin banyak orang tua nasihatin kita, sebetulnya nasihat itu semakin seperti dibangun pagar yang tinggi supaya langkah kita ini aman. Supaya kita ini seperti ada tembok yang melindungi kita. Demikian pun dalam hal kerohanian. Kalau saudara-saudara hari ini, ayo renungkan. Kalau punya bapak rohani, ibu rohani, pemimpin rohani, bersyukur banget, dengar-dengaran, tunduk apa yang diajarkan firman Tuhan itu. Kalau saudara-saudara belum punya, berdoa, minta Tuhan tuntun. Pasti Tuhan tuntun, arahkan di mana engkau digembalakan. Pasti Tuhan kasih yang terbaik. Kalau Pastor Andy ini bukan yang terbaik dan juga tidak baik, Bapak Ibu. Kenapa kita butuh pemimpin rohani? Karena mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Mereka berdiri sebagai orang yang bertanggung jawab atasnya. Luar biasa loh. Luar biasa. Pastor kasih salut dan hormat dan apresiasi bagi pemimpin rohani yang dengan tekun dan setia sampai hari ini melayani. Mereka berjaga-jaga untuk begitu banyak keluarga-keluarga, jiwa-jiwa tetap ada dalam sabda firman Tuhan. Saya berikan hormat juga kepada Bapak rohani yang sudah menggembalakan saya sampai hari ini. Terima kasih. My senior pastor, Bapak rohani saya, Pastor Yusak Hadi Siswantoro. Terima kasih. Beliau, Bapak rohani saya, yang bertanggung jawab atas jiwaku dan berjaga-jaga. Saya bisa hari ini ada karena doa dari Bapak rohani. Demikian pun Bapak Ibu sekalian, kita perlu Bapak rohani, pemimpin rohani yang membantu kita, mendoakan kita, menggembalakan kita, memberikan kita makanan rohani, menguatkan kita, yang membangun hidup kita, yang akan berjalan bersama kita sebagai hamba Tuhan, supaya kita tetap hidup berjaga-jaga. Satu ayat lagi ya. Wahyu pasal 3 ayat yang ketiga. Sekali lagi, Wahyu pasal 3 ayat yang ketiga. Firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima firman Tuhan. Bagaimana engkau sudah mendengar firman Tuhan dari pemimpin rohanimu, dari hamba-hamba Tuhan.
yang membangun hidupmu, menasihatimu, menegurmu. Ingatlah apa yang kau terima, apa yang kau dengar, dan bertobatlah. Orang yang bertobat itu adalah orang yang memiliki kerendahan hati. Orang yang congkak, dia akan merasa dia sudah bertobat tahun lalu. Tapi orang yang rendah hati, dia sadar bahwa setiap hari dia perlu hidup dalam sikap hati pertobatan. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Milikilah pemimpin rohani. Renungkan bagian ini. Apakah saudara sudah punya pemimpin rohani? Sudah. Apakah selama ini Bapak Ibu sudah memberi diri dipimpin? Belum? Ayo periksa hati. Apakah selama ini Bapak Ibu sudah mendukung pelayanan gembala di mana Bapak Ibu digembalakan? Separuh-separuh. Ayo saling mendukung. Karena beliau-beliau itulah yang bertanggung jawab dalam doa senantiasa untuk jiwa-jiwa Bapak Ibu dan keluargamu. Hargai mereka, hormati mereka, dukun keluarga mereka, dukun pelayanan mereka. Kalau Bapak Ibu misalnya ada makanan lebih, antarin. Itu tanda kasih, bukan lebih kaya lebih miskin, bukan. Tanda perhatian. Pastor juga rindu selama pelayanan di Geraha YHS ini dihentikan. Pastor rindu datang ke gereja-gereja, tidak cari pelayanan. Saya tidak meminta pelayanan, tapi saya datang memberkati. Saya rindu menjadi, mudah-mudahan Tuhan memberkati, menjadi jembatan kasih Tuhan untuk menunjukkan bahwa gereja Tuhan itu adalah betul-betul satu kesatuan tubuh Kristus. Mohon doakan, mungkin suatu hari pastor akan datang ke gereja Reform. Satu hari pastor juga akan berkunjung dalam berkat Tuhan, Tuhan buka jalan, ke gereja Katolik. Atau kemanapun Tuhan tuntun, saya rindu. Saya berdoa supaya hidupku menjadi anggur yang tercurah. Saya rindu menjadi kirbat yang sudah Tuhan baharui, ini betul-betul membawa anggur yang manis. Iya, tadi ada apa itu GMIT. Iya, banyak banget gereja yang kita selama ini mungkin pernah dengar, pernah tahu, cuma sekedar tahu dari luar. Kita tidak ke dalam. Contoh kemarin pastor berkesempatan untuk ke gereja Advent Masehi hari ke-7. Itu suasananya ada damai sejahtera, Pak Pendeta Sony, si payung yang berkhotbah, juga semangatnya seperti orang KKR, semangat memberitakan firman, senang hati. Ya, jadi tak kenal maka tak sayang. Tadi minta ke GKI, kemanapun. Bahkan kemarin kami berkesempatan ke ibadah di hotel Bapak Ibu. Ya, karena di sana ada pelayanan gereja GBI yang masih merintis. Mereka sewa sebuah room gitu, lalu mereka manfaatkan untuk ibadah. Senang bisa ke sana. Saya datang ke gereja tidak pandang dari gereja mana, asal berdiri di atas firman Tuhan. Saya juga tidak mencari gereja besar, gereja mewah, tidak. Saya disuruh memilih makan di hotel bintang 5 dengan di warung warteg. Saya memilih makan di warteg. Saya memilih makan di tempat sederhana. Saya disuruh memilih datang ke tempat yang gereja mewah atau gereja sederhana. Saya memilih datang ke gereja sederhana Bapak Ibu, karena gereja sederhana saya punya kesempatan lebih luas untuk memberkati.
Makasih, wah ada juga yang di Kutai, ada GKJ, wah makasih. Nah, dari sini kita bisa melihat begitu banyak gereja, ada GWI, banyak gereja yang kita belum kenal. Mereka adalah saudara-saudara kita. Ya, doakan Tuhan panjangkan umurku supaya saya bisa berkesempatan datang berkunjung, saling mendoakan, saling mengingatkan firman Tuhan, dan juga mendukung gembala-gembala Bapak Ibu sekalian. Dan kira firman ini juga menguatkan dan memberikan sebuah hal yang baik bahwa kita harus menghormati pemimpin rohani kita. Jangan lupa berdoa, ingat hatimu jangan syarat pesta pora, jangan hanya pikirkan duniawi atau kejar kefanaan, karena semua itu hanya sifatnya sementara. Berlindunglah pada sabda firman Tuhan. Bapak, terima kasih buat firman Tuhan. Tuhan ingatkan kami, ini pesan penting, supaya kami hidup berjaga-jaga. Kami bisa kuat berjaga-jaga karena doa. Doa adalah kekuatan orang percaya untuk selalu hidup berjaga-jaga. Saya percaya ketika firman itu disampaikan, ada kesembuhan mengalir, ada kekuatan yang baru menjamah tubuh Bapak Ibu sekalian. Ada damai sejahtera. Anda tahu bahwa zaman-zaman ini banyak kabar menakutkan. Orang khawatir di mana-mana, banyak orang sakit. Tapi kita yang percaya berlindung pada sabda Yesus, kita akan melihat Tuhan Yesus itu selalu bekerja, mengcovering kita, menjagai, melingkupi kita. Karena Tuhan Yesus itu maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, sembuhkan orang sakit. Karena Yesus itu maha kuasa. Amin, amin, amin. Dia ampuni yang berdosa, sembuhkan orang sakit. Yesus itu maha kuasa. Angkat tangan saudara bersama-sama. Yesus maha kuasa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami mengucapkan syukur. Kami masuk hari yang baru. Kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita daripada-Mu Tuhan mengalir di setiap hati kami. Kami bersyukur hari ini kami punya pemimpin rohani. Kami berdoa bagi pemimpin rohani kami juga. Mereka sehat, umur panjang, dan terus dipakai Tuhan menjadi saluran berkat bagi jutaan anak-anak rohani yang dipimpin oleh pemimpin rohani. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian yang sudah mendengarkan sabda firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sakit penyakit meninggalkan tubuh Bapak Ibu sekalian. In Jesus' name. Terimalah firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan adalah jawaban bagi manusia. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Pujian ini menghantar kita masuk hari yang baru. Zaman sekarang berjaga-jagalah. Lihat dunia bergelora, terdengar sini sana banyak kabar menakutkan, mengkhawatirkan, menggemparkan, namun tetap memiliki kedalaman dengan sabda firman Tuhan Yesus Kristus. Hidupmu dan hidupku ada dalam Yesus. Yesus kuasa melakukan segala perkara yang baik, yang baik, yang baik untuk hidup kita semuanya. Siapa yang percaya
Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus berkuasa, Tuhan Yesus bertindak, penolong yang setia. Sama-sama katakan amin. Yesus kuasa melakukan segala perkara. Yesus ku maha kuasa. Dia ampuni orang berdosa, Dia ampuni yang berdosa. Sembuhkan yang sakit, sembuhkan yang sakit. Yesus itu maha kuasa. Amin. Sola fide, Immanuel. Ingat saudara-saudara, hiduplah oleh iman. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sampai selama-lamanya, bahkan sampai kekekalan. Sebuah kehormatan Pastor bisa melayani Bapak Ibu sekalian. Panjang umur semuanya ya. Pastor Plus, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom semuanya.